atau algoritma konfluen yang merupakan kebalikan dari algoritma tradisional sekuensial atau serial. Algoritma paralel merupakan algoritma yang dapat dieksekusi dalam satu waktu pada banyak perangkat processing yang berbeda. Namun pada akhirnya akan digabungkan kembali untuk mendapatkan hasil yang benar. Algoritma paralel ini banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan kedokteran, biologi, sampai membahas bagaimana tata surya ini bisa muncul atau bagaimana susunan tata surya tersebut. Ada beberapa platform yang biasa digunakan dalam pemrograman paralel, yaitu OpenMP, NPI, kemudian CUDA, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan mengenai Mandelbrot set dengan menggunakan OpenMP. OpenMP adalah API yang mendukung multi-platform yang menggunakan pemrograman multi-processing share memory, baik pada C, C++, dan Fortran. Di semua arsitektur, prosesor dan OS termasuk berbagai platform, mulai dari Solaris, AIX, HP, UX, Linux, Mac OS, dan Windows. OpenMP merupakan suatu teknologi non-profit yang diatur oleh OpenMP Architecture Review. Dia disingkat dengan OpenMP ARB. Termasuk di dalamnya berbagai vendor hardware dan software, mulai dari AMD, IBM, Intel, HP, dan berbagai macam yang sering kita kenal saat ini. Mungkin itu sekilas mengenai OpenMP. Saya selanjutnya lanjut dengan Mandelbrot. Kami mengutip sebuah quote dari abad ke-19 yang menyatakan, jika Anda ingin mencapai ketidakberhinggaan, jelajahilah ketidakberhinggaan ke segala arah. Quote ini disampaikan oleh Johann Wolfgang dari Epigram awal abad ke-19. Seorang ilmuwan matematika berkebangsaan Prancis kelahiran Polandia bernama Benoit Mandelbrot merespon untaian kata tersebut. Mungkin inilah yang menandasi pikiran Sir Mandelbrot. Banyak gambar yang dimulai dengan garis, namun dia berpikir bagaimana yang tidak dimulai dengan garis. Kemudian Benoit Mandelbrot ini akhirnya memperkenalkan istilah fraktal. Fraktal adalah suatu struktur yang memiliki substruktur yang masing-masing memiliki substruktur. Kemudian di dalam substruktur ini masih ada lagi substruktur yang lain. Demikian seterusnya. Fraktal dalam bahasa Inggris adalah fraktal dari kata Latin fractus yang artinya patah atau rusak atau tidak teratur. Istilah itu dipopulerkan oleh Benoit Mandelbrot pada tahun 1975. Sebelum Mandelbrot memperkenalkan istilah tersebut, nama umum untuk struktur semacamnya yakni bunga Koch adalah kurva monster yang dibentuk dari segitiga. Kemudian dalam beberapa jumlah segitiga tersebut bisa membentuk berbagai macam bentuk. Masih bingung dengan fraktal? Contoh yang paling sederhana dari fraktal adalah jika kita memegang cermin di hadapan sebuah cermin, di dalam cermin yang kita pegang tersebut masih ada lagi bayangan kita memegang cermin. Mungkin akan dalam sekali itu, sampai yang sekecil-kecilnya masih gambar kita memegang cermin tersebut. Kami pertegas lagi bahwa konsep fraktal adalah bentuk geometris yang memiliki elemen-elemen yang mirip bentuknya secara keseluruhan. Fraktal adalah benda geometris yang kasar pada segala skala dan terlihat dapat dibagi-bagi dengan cara yang radikal. Beberapa fraktal tersebut masih bisa dipecah menjadi beberapa bagian yang semuanya mirip dengan fraktal aslinya. Fraktal dikatakan memiliki detail yang tak hingga dan dapat memiliki struktur serupa diri pada tingkat pembesaran
sekalipun berbeda. Bagaimana implementasi fraktal sekarang ini? Anda mungkin masih ingat juga ada Borobudur. Dari penelitian sekelompok mahasiswa, mereka menyimpulkan bahwa Borobudur pun disusun dari fraktal-fraktal kecil yang disusun sedemikian rupa menghasilkan stupa-stupa. Implementasi yang lain dari konsep-konsep fraktal juga digunakan untuk menggambarkan distribusi gugusan galaksi di seluruh alam semesta. Digunakan pula untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan gerak tak beraturan seperti fluida. Kemudian di bidang pembidan kita bisa menggambarkan bagaimana susunan batu-batu itu yang mungkin sulit digambarkan secara manual. Pada banyak kasus, sebuah fraktal bisa dihasilkan dengan cara mengulang satu pola, biasanya dalam proses rekursif atau iteratif. Berikut rumus yang akan diproses di dalam programan paralel yang kemudian dibandingkan hasilnya dengan proses secara serial. Demikian tadi penjelasan ringkas tentang Mandelbrot dan fraktal dari rekan saya. Berikutnya saya akan menjelaskan sebuah file program yang menghasilkan image atau gambar ASCII portable seperti berikut, seperti ini, yang dieksekusi dengan menggunakan OpenMP Parallel. Ini adalah file yang sudah kami unduh dari websitenya. Pada file ini terlihat bahwa Mandelbrot adalah suatu himpunan poin C, ya, kami tunjukkan suatu himpunan poin C dalam bidang kompleks dengan properti yang iterasinya dibatasi sebesar 2000, di mana M sama dengan 500 merupakan tinggi gambar dan N juga 500 yang merupakan lebar dari gambar yang akan dihasilkan dalam satuan piksel. Untuk melihat hasilnya, file program Mandelbrot ini akan kami eksekusi dengan menggunakan program Visual Studio dengan dua cara. Yang pertama, dieksekusi dengan cara sekuensial atau seri, kemudian dieksekusi dengan cara paralel. Kemudian akan kami bandingkan waktu eksekusi yang dihasilkan dari cara sekuensial atau seri dan secara paralel. Pertama, kami akan mengeksekusi secara serial. Bisa kita perhatikan dari hasilnya bahwa file yang dieksekusi ini akan menghasilkan sebuah image ASCII ppm yang merupakan himpunan dari Mandelbrot, di mana untuk setiap poin C-nya adalah X tambah I dikali Y, di mana rentang X
atau sumbu X-nya adalah minus 2.2000 dan 1.25000. Kemudian rentang Y atau sumbu Y sebesar minus 1 ditambah 75000 dan 17500. Melakukan iterasi sebanyak 2000 kali pada peta image dengan rumus Zn tambah 1 sama dengan Zn pangkat 2 tambah C, di mana C merupakan variabel awal yang selama iterasi dibatasi dan tidak lebih dari 2, maka C tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam himpunan Mandelbrot atau akan menjadi anggota dari himpunan Mandelbrot. File hasil eksekusi ini akan menghasilkan file out dengan nama Mandelbrot ppm, yaitu sebuah file berbentuk image dengan ukuran 500 kali 500 pixel. Dengan cara serial ini, maka diperoleh hasil eksekusi sebesar 0.805463 detik. Kemudian yang kedua, kami akan mengeksekusi secara paralel dengan menggunakan 4 thread. Maka hasilnya adalah seperti berikut, dan hasil waktu eksekusi yang diperoleh adalah 0.323536. Dari percobaan yang kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa mengeksekusi file Mandelbrot ini akan lebih efisien jika dieksekusi secara paralel daripada serial seperti tampak pada grafik ini. Dan hasil percobaan yang sudah kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman paralel, semoga ada manfaatnya dan terima kasih. Saran dan kritiknya silahkan isikan dalam komentar di bawah dan jangan lupa di like. Oke, terima kasih.